Puji Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Senang ya, hari Jumat kita bisa berjumpa lagi. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Bapak Ibu, Rabu kemarin Ibu Resi kan ada bawa firman soal Kain dan Habel, di mana menceritakan kalau Kain itu iri sama Habel, kemudian dia membunuh Habel. Tetapi kita bisa melihat di sana bagaimana kasih Tuhan yang besar itu masih mengasihi Kain ya. Walaupun Tuhan sudah menghukum Kain, tetapi ada kasih yang terlihat untuk Kain, ya kan? Dia masih memberi tanda kepada Kain supaya orang-orang yang melihat dia tidak memusnahkan Kain ya, tidak membunuh dia. Di sini kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun seringkali kita tidak taat, seringkali kita juga tidak taat pada firman, tetapi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia akan selalu mengasihi kita. Ketika kita taat, Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan tidak taat pun, ketika kita tidak taat pun, Tuhan juga mengasihi kita. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Pagi ini saya ingin membawa firman di Ibrani pasal 4 ayat 14. Di sana berjudul perikopnya yaitu Yesus sebagai imam besar. Di sini saya kasih tema Sang Penolong. Di Ibrani pasal 4 ayat 14 saya bacakan sebentar. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 ini, saya ada pengalaman ya, di mana saya cerita selama ini hampir 7-8 bulan ada mama mertua tinggal bersama kami, dan semua keadaan bisa berubah ya kan, situasi bisa berubah. Dari kita yang tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang 8 bulan kita tinggal serumah. Kita tahu bagaimana kondisi orang tua. Kalau orang tua sudah tua itu kita pun juga harus bisa memakluminya. Tetapi seringkali anak muda masih ada egoisnya, masih ada kekuatannya sendiri. Ingin sekali melayani itu dengan sesuai kekuatan kita, dengan sesuai aturan kita. Tetapi kadangkala itu bentrok, ya kan, nggak cocok. Sampai akhirnya saya sendiri ada pergumulan, ya kan. Saya sendiri ada pergumulan, saya sendiri ada satu dilema. Selalu memikirkan bagaimana bagusnya. Sampai saya setiap pagi saya itu menyetir. Saya antar anak saya ke sekolah. Setiap pagi di dalam mobil itu, setelah antar anak pulang, di dalam mobil itu saya selalu berpikir, gimana untuk bisa baiknya ya di dalam keluarga kami, supaya tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, tidak ada pergumulan ya kan. Semua boleh damai sejahtera, sukacita. Sampai suatu hari saya selalu teringat, Tuhan itu sudah banyak janji sama saya ya kan. Akan ada janji-janji yang besar. Kemudian di dalam mobil saya bilang, Tuhan, saya ini tahu Tuhan sudah janji besar sama saya. Akan ada hari yang baik, akan ada hari yang sukacita, bahkan ada hal-hal yang besar yang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi sampai saat ini, saya sendiri tidak taat sama Tuhan. Saya sendiri tidak memenuhi setiap firman Tuhan. Saya merasa Tuhan, saya ini malu untuk meminta berkat dari Tuhan. Untuk meminta yang Tuhan janjikan itu sama saya malu.
Kenapa? Karena saya tidak taat sama Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak hukum, Tuhan tidak hajar saya, itu pun saya sudah bersyukur. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan tidak menghukum saya. Tetapi kasih Tuhan terus mendorong saya, menguatkan saya, meneguhkan saya. Sampai saya bingung. Sebenarnya bagaimana untuk mengatasi semuanya? Sampai terakhir ada doa dari Ibu Hesti itu ya, soal keluarga. Di mana ada orang-orang yang terdekat yang memurnikan kita, yang bisa membawa kita untuk terus menyeru nama Tuhan. Di sanalah saya mengingat, kalaupun tidak bisa ada perubahan, saya sendiri yang harus berubah. Saya sendiri yang harus mengalah. Supaya di dalam keluarga akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita. Kemudian, selang berapa lama, saya dapat firman ini ya. Saya dapat di firman ini, Ibrani pasal 4 ayat 14 ini. Bahwa Yesus sudah tahu, Yesus sudah mengalami setiap kelemahan. Yesus juga mengalami segala ketakutan. Tapi ketika kita mengalami segala ketakutan, kelemahan itu, Bapak Ibu, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh lari mencari pelampiasan yang lain. Mencari sesuatu untuk menyenangkan kita atau untuk solusi untuk pergumulan kita. Tuhan selalu menunggu kita untuk datang kepada Dia. Dia tidak ingin kita lari ke tempat lain sehingga kita pun mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Bagaimanapun kondisi kita, kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Karena itulah harapan Tuhan kepada kita. Di sini Tuhan mengatakan, Dia tahu segala kelemahan kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Tetapi ketika kita mau datang, kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika firman ini saya dapat, saya juga mengucap syukur ya. Saya bilang, Tuhan, kadangkala kita mau cari orang untuk curhat. Kadangkala kita mau cari orang untuk berbicara, untuk cari solusinya. Tetapi seringkali di dalam hati ini menegur. Ketika kamu cari seseorang yang tidak tepat, maka solusinya juga tidak tepat. Kalaupun kita mau cerita atau ngobrol, kita boleh cari seseorang yang di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita bercerita, mereka bisa kasih solusi sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan dunia. Apa yang ditawarkan dunia itu berbeda dengan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Saya melihat ketika saya sendiri diam dan merenungkan firman ini, Tuhan memberi hikmat ya. Sehingga saya berkata, oke Tuhan, kalaupun saya harus mengalah, tidak apa-apa, asalkan semua bisa ada damai sejahtera. Kadangkala merasa diri sudah betul, merasa diri itu sudah tepat, tetapi masih ada pergumulan. Bapak Ibu, semua anak-anak Tuhan itu tidak akan terlepas dari setiap pergumulan, tidak akan pernah terlepas dari persoalan. Hanya saja kadarnya itu berbeda. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Saya masih bersyukur sepertinya keadaan saya itu masih ringan dibanding dengan saya yang dengar dari teman-teman saya. Saya hanya mengatakan, saya hanya perlu Tuhan. Ketika ada Tuhan Yesus, saya percaya saya dapat pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin tidak langsung, tapi Tuhan terus mengatur setiap situasi. Ketika saya mengalah, situasinya juga akan tetap aman, tetap ada sukacita. Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus itu kasih-Nya sangat-sangat luas sekali. Dia tidak akan melihat setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Asalkan kita mau terus datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, percaya Bapak Ibu,
kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita untuk kita pakai, dan pertolongan Tuhan Yesus itu akan tepat pada waktunya. Saya merasakan hari-hari ini saya cukup lebih baik lagi, saya lebih ada sukacita, saya lebih ada damai sejahtera. Saya percaya setiap pengaturan ini Tuhan berikan untuk memberi saya satu kekuatan, satu penopang, sehingga saya bisa lebih lagi memahami apa sih yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saya. Ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan siapkan untuk saya, maka saya pun juga harus banyak bayar harga di dalam hal itu ya. Supaya suatu hari berkat yang saya terima itu, saya tahu itu juga bukan dari saya sendiri. Tetapi karena Tuhan sudah mempercayakan kepada saya, sehingga saya bisa mengelolanya dengan tepat. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan takut untuk terus datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun hati kita merasa tertuduh oleh dosa, tertuduh oleh kesalahan, tetapi di Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16 ini mengatakan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.